Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 46. Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di app Vizo. Waktu cari. Jangan tambah. Cindy yang matanya penuh air mata dengan diam melihat Derek berjalan ke arahnya. Dia sampai tidak tahu harus melakukan apa. Maaf, Cindy. Aku sudah membuatmu menunggu lama, kata Derek sambil memberikan bunga di tangannya kepada Cindy. Kenapa kamu terlambat? Cindy tidak tahu harus mengatakan apa. Dia bertanya kepada Derek ketika mengingat semua penghinaan yang dia alami di keluarga Chu. Aku terlambat karena harus melakukan hal penting. Aku sudah mengatakan akan memberikan kejutan untukmu. Apakah kamu suka dengan adegan ini? Tanya Derek. Bukan hanya suka, tapi kamu membuatku terkejut. Benar-benar sulit dipercaya, kata Cindy. Derek bertanya lagi ketika melihat kedua mata Cindy yang penuh air mata. Apa kamu ditindas lagi sewaktu aku tidak di sini tadi? Tidak. Aku menangis karena merasa tersentuh. Cindy merasa sangat senang saat ini. Dia tidak ingin mengungkit hal menyedihkan tadi. Derek melihat sekelompok anak orang kaya yang memegang kotak cincin di tangan mereka dan Kevin Song juga ada di sana sehingga dirinya tahu kalau mereka ingin melamar Cindy hari ini atau mereka mungkin sudah melamar Cindy sewaktu dia tidak ada di sini tadi. Dia awalnya berencana memakaikan cincin untuk Cindy sewaktu tiba di hotel mulia. Tapi dia tidak bisa menahan dirinya untuk mempermalukan anak-anak orang kaya yang memegang cincin yang ingin melamar istrinya. Jadi, dia mengeluarkan cincin yang dikirim Leo dari luar negeri. Mata semua orang melihat kotak cincin yang ada di tangan Derek saat ini. Sewaktu Derek membuka kotak cincinnya, sebuah cincin berbentuk kumbang berwarna merah muda muncul di depan semua orang. Gila! Ini adalah cincin bintang merah muda yang legendaris. Seorang wanita yang seleranya bagus tiba-tiba berteriak. Ya ampun! Cincin bintang merah muda seharga 70 juta dolar AS bahkan muncul di sini. Teriak wanita lainnya lagi. Orang-orang yang hadir tidak bisa tenang lagi. Meskipun banyak orang yang belum pernah melihat cincin berlian bintang merah muda, tapi mereka pernah mendengar legenda cincin ini. Mereka tidak menyangka Derek bisa membeli cincin berlian merah muda seharga 70 juta dolar AS ini. Seberapa kaya Derek hingga mampu membeli cincin berlian bintang merah muda seharga 70 juta dolar AS ini? Saat ini, para tuan muda yang memegang cincin berlian seharga 40-60 juta sudah penuh keringat dan buru-buru menyimpan cincin di tangan mereka supaya tidak malu lagi. Anggota keluarga Chu, terutama Sinta sudah sangat terkejut saat ini. Dia pernah menyindir Derek sewaktu dirinya membawa Kevin Song untuk melamar Cindy di rumahnya. Dia berkata bahwa Derek tidak mungkin mampu membeli cincin seharga 60 juta untuk Cindy. Namun, Derek malah mengeluarkan cincin bintang merah muda yang harganya 70 juta dolar AS. Saat ini, ekspresi Kevin Song sudah terlihat biru dan sangat tercengang. Cindy juga tercengang saat ini. Kejutan yang diberikan Derek padanya hari ini terlalu besar dan datang silih berganti. Derek bahkan mengeluarkan cincin bintang merah muda seharga 70 juta dolar AS saat ini. Itu adalah cincin yang bahkan tidak berani dia pikirkan di dalam mimpi. Hati Melissa, Tiffany dan teman-teman kuliah lainnya sampai berdetak kencang karena terlalu bersemangat. Istriku, kamu sudah menderita selama 3 tahun ini. Aku baru punya kemampuan memberikan cincin kawin untukmu saat ini. Aku tidak berani memakai cincin semahal ini, kata Cindy dengan gugup.
Cincin yang tidak ada duanya di dunia diberikan kepada dirimu yang tiada duanya. Kamu pantas memiliki cincin bintang merah muda ini. Aku akan memakaikannya untukmu sekarang. Derek memegang tangan kiri Cindy begitu dia selesai mengatakannya. Lalu, dia memakaikan cincin bintang merah muda dengan lembut di jari manisnya. Mulai saat ini, kamu sudah ada pemiliknya, kata Derek. Prok, prok, prok. Pada saat bersamaan, terdengar suara tepuk tangan meriah. Cindy tiba-tiba menjadi fokus semua orang dan membuat iri banyak wanita. Saat ini, Cindy hampir pingsan karena sangat bahagia. Pipinya memerah dan tersipu malu seperti seorang pengantin yang baru menikah. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba tidak berdiri stabil dan pingsan di atas tanah. Semua orang melihat ke arah suara berasal dan ternyata orang yang pingsan adalah Nyonya Besar Chu. Episode sebelumnya, Bab 45. Episode berikutnya, Bab 47. Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 47. Ibu, nenek, anak dan cucu keluarga Chu semuanya sangat terkejut ketika melihat Nyonya Besar Chu tiba-tiba pingsan. Mereka semua pun berlari ke arahnya. Para kerabat dari keluarga Chu juga ikut menghampirinya. Cindy yang sedang tenggelam dalam kebahagiaannya juga ikut terkejut. Meski dia baru saja keluar dari keluarga Chu, tapi bagaimanapun juga, beliau adalah neneknya. Dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan neneknya. Derek juga sedikit terkejut ketika melihat Nyonya Besar Chu pingsan. Dia juga tidak berharap terjadi sesuatu dengan Nyonya Besar Chu. Meskipun Nyonya Besar Chu sangat menyebalkan, tapi bagaimanapun juga dulu Tuan Besar Chu sangat berjasa padanya. Alasan dia menggelar acara pernikahan ini hanya karena ingin keluarga Chu kembali menghargai Cindy dan karena dirinya ingin menebus rasa penyesalan Cindy. Hanya itu. Dia sama sekali tidak berniat untuk menyakiti hati Nyonya Besar Chu. Jika sampai Nyonya Besar Chu meninggal di acara istimewanya, maka itu bukan lagi acara bahagia, melainkan bencana. Derek, cepat bantu aku ke sana lihat nenek. Saat itu, Cindy tengah dikelilingi para pendamping pengantin pria dan wanita. Dia sama sekali tidak bisa menghampirinya dan hanya bisa mengharapkan bantuan Derek saja. Tugas para pendamping ini hanya bertanggung jawab atas keselamatan Derek dan Cindy saja. Apapun yang terjadi, selama Derek dan Cindy tidak ada masalah, maka mereka akan tetap tenang dan siaga. Baik, tolong kalian menyingkir sebentar, ujar Derek kepada para pendamping pengantin. Begitu mendengarkan perintah dari Derek, para pendamping pengantin ini segera memberikan jalan. Derek pun menggandeng tangan Cindy dan bergegas menghampiri Nyonya Besar Chu. Para pendamping ini seperti bayangan. Mereka senantiasa mengikuti Derek dan Cindy dari belakang. Tapi, ketika Derek dan Cindy masih belum sampai, Nyonya Besar Chu telah sadarkan diri. "Cepat papa aku," ujar Nyonya Besar Chu dengan napas terengah-engah. Tadi Derek tiba-tiba memberikan serangkaian kejutan yang sangat menggemparkan, sehingga dia menjadi sangat bersemangat. Namun karena kondisi jantungnya yang lemah, itu menyebabkan tekanan darahnya meningkat drastis. Karena itu dia tidak sadarkan diri. Bukan suatu masalah besar. Dia bahkan masih ingin melihat kejutan apa lagi yang akan diberikan Derek hari ini. Para anak dan cucu juga segera membantu Nyonya Besar Chu bangun ketika melihatnya siuman. Pada saat ini, para tamu undangan mulai berdiskusi. Nyonya Besar Chu ini benar-benar tidak punya mata. Dia sungguh tidak tahu cara bersyukur mempunyai cucu menantu yang begitu baik.
Dia baru saja mengusir cucunya, Cindy, di depan semua orang. Dia juga bahkan melontarkan kata-kata putus hubungan. Benar. Bukankah keluarga Chu akan berjaya jika mempunyai cucu menantu seperti itu? Selama Derek membantu, maka hanya dalam hitungan menit saja, keluarga Chu akan menjadi keluarga nomor 1 di kota selatan. Baru saja dia pingsan. Itu pasti karena dia baru menyadari ternyata cucu menantunya begitu hebat. Jadi dia pingsan karena terlalu senang. Itu sudah pasti. Menurutku, saat ini dia pasti sangat menyesalinya karena telah mengusir cucu perempuannya. Karena dia dan Cindy telah putus hubungan, maka secara tidak langsung dia juga tidak memiliki hubungan lagi dengan Derek. Memang benar, saat ini Nyonya Besar Chu sangat menyesalinya. Seandainya sejak awal dia tahu cucu menantunya begitu hebat, maka dia tidak akan mengusir cucu perempuannya keluar dari keluarga Chu. Derek mengerutkan keningnya dan menghentikan langkahnya. Ketika mendengar pembicaraan dari para tamu undangan, ternyata sebelum kedatangannya, Nyonya Besar Chu telah mengusir Cindy dari keluarga Chu dan bahkan memutuskan hubungan dengannya. Jika seperti itu, maka dia juga tidak perlu pergi ke sana lagi untuk melihatnya. Derek, kenapa berhenti? Cindy bertanya ketika melihat Derek menghentikan langkahnya. Nenekmu sudah tidak apa-apa. Kita tidak perlu ke sana lagi daripada merusak pemandangan, ujar Derek. Baiklah. Cindy juga berpikir karena dirinya telah diusir dari keluarga Chu. Selain itu nenek juga telah dipapah dan baik-baik saja. Jadi, dia juga tidak perlu ke sana lagi. Bantu aku memakai cincin. Derek kembali mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kepada Cindy. Cindy menerimanya dan membukanya dengan perlahan. Semua pandangan kembali tertuju pada cincin yang ada di dalam kotak perhiasan itu. Ketika kotak itu dibuka, seketika terlihat sebuah cincin berbatu biru khas pria muncul di depan mata semua orang. Wah, itu cincin berlian biru. Seseorang berseru di antara kerumunan. Meskipun cincin berlian biru ini tidak semahal cincin Cindy, tapi harganya juga di atas 20 miliar. Kali ini, Cindy sudah tidak terlalu terkejut lagi. Karena Derek mampu memberinya cincin berlian merah muda, maka wajar jika dia juga memakai sebuah cincin berlian biru. Setelah itu, dia pun perlahan-lahan menyematkan cincin berlian biru ke jari manis tangan kiri Derek. Ketika dia memakaikan cincin itu, Cindy menyadari jam tangan yang melingkar di tangannya. Jika dilihat lebih teliti, jam tangan itu bermerek Patek Philippe. Patek Philippe adalah merek jam tangan mewah dan nomor 1 di dunia. Harga jualnya selalu berada di atas 2 miliar. Dan model yang dikenakan Derek ini berkisar di harga 20 miliar ke atas. Tapi, hari ini Derek telah memberinya terlalu banyak kejutan. Sehingga ketika dia melihat Derek mengenakan jam tangan Patek Philippe senilai 20 miliar, dia juga tidak merasa terlalu aneh lagi. Sebenarnya, jam tangan ini dibelikan oleh Leo Van ketika dia membeli cincinnya. Ini semua adalah inisiatifnya sendiri. Selain karena ingin mendandani Derek agar terlihat elegan, dia juga berharap agar Derek bisa melihat waktu kapan saja. Karena sebentar lagi Derek akan berangkat ke Tanah Barat untuk melawan musuh. Dan waktu adalah hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin saat perang. Sebagai seorang jenderal, bagaimana mungkin dia tidak memiliki jam tangan untuk melihat waktu? Jam tangan ini bisa digunakan untuk menghiasi pergelangan tangan Derek dan bisa digunakan saat perang. Lantas apa salahnya? Mulai hari ini,
Kamu telah memiliki bunga di tamanmu dan kamu tidak diizinkan melirik bunga lain. Kamu hanya diizinkan untuk mencintaiku seumur hidupmu, kata Cindy dengan wajah merona. Tentu saja, ada ribuan bintang di langit, tapi hanya ada satu yang selalu bersinar terang di mataku. Ada ribuan wanita di dunia ini, tapi hanya kamu yang aku cintai, ucap Derek. Derek dan Cindy saling menebarkan kemesraan di depan semua orang. Hal ini membuat banyak wanita yang berseru histeris. Pengantin pria sangat keren. Jika aku mempunyai suami seperti ini, mungkin mimpi saja aku akan tertawa hingga bangun. Kamu jangan mimpi. Istrinya adalah wanita cantik nomor 1 di kota selatan. Penampilanmu seperti ini. Dilirik saja tidak. Aku tidak berani mencuri perhatian pengantin pria. Tapi para pendamping pria juga sangat tampan. Jika bisa menjadi kekasih dari salah satu pendamping pria, aku juga akan sangat senang. Benar, para pendamping pria itu semuanya terlihat sangat keren. Jika dibandingkan dengan para pemuda dari Dex, pendamping mereka berkali-kali lipat jauh lebih cantik dan tampan. Iya. Dex dan Vivi ingin membandingkan pernikahannya dengan mereka. Itu sama saja mempermalukan diri sendiri. Tidak perlu bicara hal lain. Hanya di bagian pendamping saja mereka sudah kalah total. Coba kalian lihat. Jam tangan yang dikenakan suami Cindy. Itu merek nomor 1 di dunia. Patek Philippe. Harganya di atas miliaran. Jangankan cincinnya, jam tangannya saja jauh lebih mahal dari harga mobil tamu undangannya yang kaya. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Menggunakan mobil tank dan mobil lapis baja, bahkan ribuan mobil mewah untuk menyambut kerabat. Ada pesawat tempur yang mengantar pengantin pria. Bahkan jenderal pangkat 3 dan 4 juga datang. Cincin pernikahan seharga puluhan miliar. Bagian mana yang tidak mengalahkan Dex dan Vivi? Ini adalah pernikahan Derek dan Cindy. Jangankan 100 kali lipat dari pernikahan Dex dan Vivi. 1000 kali lipat saja tidak akan cukup. Pernikahan ini tidak hanya menggemparkan kota selatan, tapi juga seluruh dunia. Itu juga tidak kelewatan. Benar, tamu undangan yang diundang Derek. Selain jenderal pangkat 3 dan 4, ada tuan muda dari keluarga besar dari kota bintang juga. Tamu undangan saja sudah jauh melebihi Dex dan Vivi. Ini sungguh tidak bisa dibandingkan. Bahkan jika dibandingkan dari segi pengantin pria dan wanita, mereka sudah kalah total. Reputasi Derek jauh di atas angin dan berjaya. Sedangkan Cindy adalah wanita paling cantik di seluruh penjuru negeri. Dia juga sangat baik dan ramah. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Sedangkan Dex dan Vivi, mereka hanyalah sepasang badut di depan Derek dan Cindy. Jika aku adalah mereka, aku akan mencari lubang untuk bersembunyi. Semua orang berbisik memberikan penilaian mereka. Wajah Dex dan Vivi merah padam dan pucat karena malu. Akhirnya mereka berdua merasakan bagaimana rasanya dicemooh oleh orang lain. Mereka telah menyadari, pernikahan kali ini benar-benar telah mengalahkan pernikahan mereka. Mereka telah kalah total, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ekspresi para pendamping mereka juga terlihat sangat muram. Dan yang paling konyol adalah, salah satu pendamping Vivi menjadi lemas tak berdaya ketika melihat para pendamping Derek yang begitu tampan. Dia bahkan tidak mampu berdiri lagi dan duduk diam di atas lantai. Tapi, pada saat ini semua mata tertuju pada sosok Derek dan Cindy. Mereka sama sekali tidak memedulikan sosok pendamping yang sedang duduk di lantai. Saat ini, Nyonya Besar Chu dengan tidak tahu malu menghampiri Derek dan Cindy.
Cindy, tadi nenek hanya bercanda denganmu. Kamu jangan memasukkannya ke dalam hati. Ya, ujar Nyonya Besar Chu sambil tersenyum. Candaan yang mana? Tanya Cindy. Itu mengenai aku mengusirmu dari keluarga Chu dan putus hubungan denganmu. Itu semua hanya bercanda. Kamu adalah cucu yang paling aku sayang. Bagaimana mungkin aku mengusirmu dari keluarga Chu? Kata Nyonya Besar Chu. Episode sebelumnya. Bab 46. Episode berikutnya. Bab Menantu Hebat Seperti Dewa Perang. Bab 48. Mendengar perkataan Nyonya Besar Chu, para tamu undangan yang ada di dekat sana langsung memandang dengan penuh hina. Mereka kembali berbisik. Nyonya Besar Chu ini sungguh tidak tahu malu. Tadi dia berkata dengan begitu lantang ketika mengusir Cindy. Sekarang setelah melihat cucu menantunya sangat hebat, dia menjilat ludahnya kembali dan berkata hanya bercanda. Benar. Aku belum pernah bertemu dengan orang tak tahu malu seperti ini. Jika bukan karena Derek memberikan sambutan yang begitu meriah, akankah dia menghampiri dan membujuk cucunya dengan senyum seperti itu? Aku dengar, selama 3 tahun Derek masuk ke dalam keluarga Chu, dia selalu mendapatkan perlakuan dingin dari mereka. Bahkan kedudukannya lebih rendah dari seekor anjing di dalam keluarga Chu. Sekarang setelah dia memperlihatkan kemampuannya, anggota keluarga Chu menjilatinya seperti seekor anjing. Hais, seandainya aku mempunyai menantu seperti ini, aku pasti akan melayaninya seperti seorang raja. Tapi keluarga Chu ini benar-benar buta. Mendengar perkataan itu, wajah Nyonya Besar Chu seketika menjadi canggung. Tapi dia juga tidak menghiraukannya. Hal yang paling penting saat ini adalah kembali menyambut cucu dan cucu menantunya ke keluarga Chu. Selebihnya dia tidak peduli. Cindy, aku tahu kakekmu memiliki selera yang bagus. Saat itu ketika dia memohon padamu untuk menikah dengan Derek, dia sudah tahu bahwa Derek bukanlah orang biasa. Saat itu aku juga tidak menentangnya. Nyonya Besar Chu mulai membawa nama Tuan Besar Chu. Dia berkata demikian agar bisa membujuk Cindy dan juga Derek. Dia juga berharap Derek kembali mengingat jasa Tuan Besar Chu dan tidak menolaknya. Pada saat ini, Cindy juga kembali merasakan kemuliaan kakeknya. Ternyata alasan kakek memintanya untuk menikah dengan Derek bukanlah karena harta, juga bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena dia benar-benar sayang padanya. Karena itu dia menjodohkan dirinya dengan Derek. Sekarang, Cindy mulai mempertanyakan identitas Derek. Dia juga mempunyai banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Derek. Mengapa dia bisa melakukan acara yang begitu besar? Mengapa dia bisa mengundang begitu banyak tokoh-tokoh besar untuk menghadiri pernikahannya? Dia memiliki kemampuan yang sangat hebat. Tapi kenapa dia bersedia masuk ke dalam keluarga Chu dan rela dipermalukan? Kenapa tidak dari pertama dia menunjukkan kemampuannya? Cindy sungguh penasaran. Tapi di sini terlalu ramai dan tidak nyaman untuk bertanya. Dia hanya bisa bertanya setelah acara ini selesai. Pada saat ini, Nyonya Besar Chu berkata kepada Derek, "Derek, beberapa tahun ini kamu telah menderita di keluarga Chu. Itu semua karena aku sengaja melakukannya. Tujuannya hanyalah ingin melatihmu dan mengujimu. Aku ingin lihat apakah cintamu kepada Cindy tulus atau tidak. Sekarang kamu telah lulus ujian. Aku akhirnya tahu cintamu begitu tulus kepada Cindy. Aku bisa menyerahkannya padamu dengan tenang. Hari ini adalah hari istimewaku dan Cindy. Kamu tidak perlu mengatakan hal ini. Yang berlalu biarlah berlalu," ujar Derek dengan besar hati.
Alasan dia menggelar acara pernikahan ini karena ingin membahagiakan Cindy, juga agar bisa membuat keluarga Chu kembali memperhatikannya. Dan mengenai dirinya sendiri, dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia adalah seorang jenderal yang tegas, sosok orang yang melakukan hal besar. Bagaimana mungkin dia mempunyai waktu berdebat masalah keluarga seperti ini? Cindy sungguh tidak menyangka Derek begitu berbesar hati. Dia telah dihina selama 3 tahun, tapi dia bisa menghadapinya dengan senyuman. Hal ini membuat hati Cindy sangat bahagia. Derek saja sudah tidak mempermasalahkannya, maka dia juga tidak perlu lagi mempermasalahkan hal ini. Lalu dia pun berkata kepada Nyonya Besar Chu, "Selama kamu tidak memintaku untuk bercerai dengan Derek, itu sudah cukup." Keringat dingin seketika mengalir. Nyonya Besar Chu bergegas berkata, "Derek adalah cucu menantu keluarga Chu yang paling berharga. Bagaimana mungkin aku meminta kalian untuk bercerai? Dokumen perceraian itu juga alat untuk mengujimu. Aku ingin melihat apa mencintai Derek atau tidak. Hal ini membuktikan bahwa kalian berdua benar-benar saling mencintai. Dengan begitu aku bisa tenang." Selesai berbicara, Nyonya Besar Chu langsung merobek dokumen perceraian di tempat. Hingga saat ini, Derek baru mengetahui satu hal. Sebelum kedatangannya ke sini, Nyonya Besar Chu telah meminta Cindy untuk bercerai dengannya dan bahkan dokumen perceraian telah disiapkan. Pada saat ini, Sinta Zhou juga mulai menjilat. Dia segera melontarkan pujian. "Aku sudah tahu menantuku adalah orang yang sangat hebat. Dia memang jodoh anakku." Kemudian, dia kembali menunjuk para tuan muda yang melakukan lamaran kepada Cindy. Dengan ekspresi menghina dia berkata, "Siapa kalian semua? Sungguh tidak berbakat. Apa yang bisa kalian bandingkan dengan menantuku? Apa kalian tidak bisa berkaca? Apa kalian bisa bersanding dengan menantuku yang tampan ini? Entah siapa yang telah memberi kalian kepercayaan diri. Beraninya datang untuk melamar putriku. Sungguh hal yang tidak mungkin." Para tuan muda itu semuanya terkejut. Sinta Zhou membalikkan wajahnya dengan sangat cepat. Terutama Kevin Song. Dia adalah orang yang diundang oleh Sinta Zhou untuk melamar Cindy. Tapi, karena mereka melihat kekuatan menantunya yang sangat luar biasa ini, mereka juga tidak berani berkutik. Mendengar perkataan Nyonya Besar Chu dan Sinta Zhou seperti ini, para tamu undangan merasa mual dan hendak muntah. Melihat Derek akhirnya memberikan sebuah kehormatan bagi anaknya, Kevin Chu selaku ayah Cindy merasa sangat senang. Dia tidak memberikan komentar apapun. Dari awal, dia merasa sangat sedih ketika melihat Derek dan Cindy ditertawakan. Tapi, dia hanyalah seorang suami tak berguna yang takut dengan istrinya. Dia juga tidak berani berkata untuk membela Derek. "Cindy, waktu juga sudah berlalu cukup lama. Para tamu undangan sepertinya telah datang semua. Mari kita segera ke hotel untuk menghadiri perjamuan. Kebahagiaan masih menanti di belakang." Derek tidak ingin memedulikan orang-orang ini lagi. Dia hanya ingin Cindy segera ke hotel untuk acara perjamuannya. "Di hotel mana perjamuan pernikahan kita digelar?" tanya Cindy. "Di hotel mulia," ujar Derek. Mendengar hal ini, selain Leo Fan dan Morgan Xie serta lainnya yang telah mengetahui rencana ini, mereka semua tercengang. Seminggu sebelumnya, ada orang yang telah memesan seluruh hotel mulia. Saat itu semua orang mulai menebak, tapi mereka semua tidak menyangka orang itu adalah Derek. Tapi, setelah melihat kemampuan Derek saat ini, itu bukanlah suatu hal yang aneh. Jika Derek memesan seluruh hotel mulia,
Ternyata orang yang memesan hotel mulia adalah kamu. Kenapa harus membohongiku? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ujar Cindy dengan sedikit kesal. Karena aku sudah berkata, aku ingin memberimu satu kejutan yang sangat besar. Jika aku mengatakannya, bagaimana aku bisa memberimu kejutan? Kata Derek. Baiklah. Mari kita bergegas. Kasihan para tamu undangan yang sudah datang jauh-jauh. Mereka sudah menunggu lama. Cindy merasa tidak enak hati dengan tuan muda yang datang dari kota bintang. Mereka sudah sedari tadi menunggu di samping mobil. Baik. Seusai Derek berkata, dia segera menggandeng tangan Cindy dan berjalan masuk ke dalam barisan mobil. Para pendamping berjalan di sisi Derek dan Cindy. Mari kita sambut pengantin pria dan pengantin wanita. Sorak tim penyambut dengan serempak ketika melihat Derek dan Cindy. Mereka sudah berdiri di samping mobil sedari tadi. Ribuan orang berseru dan sambutan tepuk tangan yang sangat meriah. Cindy, ada banyak mobil mewah di sini. Kamu ingin naik yang mana? Tanya Derek. Aku tidak ingin mobil mewah, ujar Cindy. Kalau tidak mau naik mobil, lalu apa kamu ingin naik helikopter? Tanya Derek. Tidak, aku ingin naik mobil berlapis baja. Jawaban Cindy sungguh mengagetkan semua orang. Derek juga terkejut, lalu bertanya, kenapa? Karena menikah menggunakan mobil berlapis baja itu lebih keren, ujar Cindy. Episode sebelumnya, bab 47. Episode berikutnya, bab 49.